pagi, shalom bagi kita semua yang ikut dalam doa pagi pada pagi hari ini. Mari kita melanjutkan pembacaan firman Allah dalam Kejadian pasal 36. Kejadian 36, kami persilakan. Kejadian 36, inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Sibeon orang Heli, dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel. Sama melahirkan Yeus, Yaelam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau. Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Gaitam, dan Kenas. Timna adalah gundi Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, Nahat, Zerah, Syama, dan Nisa. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu, anak-anak anak Sibeon. Ia melahirkan bagi Esau, Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifas, anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel, anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepala kaum Yeus, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak-anak. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Inilah anak-anak Sir, orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Sheba, Sibeon, Ana. Disyon, Ezer, Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Zeir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Syobal, Ahwan, Manahat, Ebal, Sifo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, Aya, dan Ana. Anak inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang menggembalakan keledai Sibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Disyon, dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Disyon, Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Eser, Bilhan, Sawan, dan Akan. Inilah anak-anak Disyan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Disyon, kepala kaum Eser, dan kepala kaum Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari
Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samlam mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabel binti Matred binti Mesahab. Inilah nama-nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yedet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Pagi ini kita akan sedikit menguraikan silsilah daripada Esau. Jadi di Israel adalah suatu budaya bahwa pencatatan itu sangat rapi sampai generasi yang ke-14 kalau tidak salah, kalau kita mempelajari semuanya. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa peristiwa, yaitu kalau kita mau lihat ayat 1 dan 2, keturunan Esau yaitu Edom, istri Esau dari Kanaan yaitu anak Elon orang Het, ada anak Elon orang Het, Oholibama anak-anak Sibeon orang Hewi. Nah, Basmat anak Ismail adik Nebayot. Ayat 4 ada melahirkan Elifas bagi Esau, Basmat melahirkan Rehuel. Oholibama melahirkan Yeus, Yailan, Gailam, dan Korah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat permasalahan istri, nama dari istri daripada Esau, ini kalau kita mau setback kembali, kok berbeda dengan misalnya Kejadian 26 ayat 34, ya, yang lalu, kita bisa lihat di sana Kejadian 26 ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, dan orang Het menjadi istrinya. Nah, kita tidak usah terkecoh dengan apa yang terdapat di dalam penulisan ini soal nama, karena permasalahannya seringkali di mana tempat dia berada, budaya setempat, satu orang bisa memiliki berbagai nama yang sebetulnya ini adalah sama, ya, sama juga di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-9 ini menyangkut masih istri daripada Esau, sebab ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istri yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Jadi ada itu sama dengan Basmat. Oholibama itu sama dengan Yudit, karena di mana tempat tinggalnya, seperti ayat yang ke-40 di situ dituliskan bahwa dia bertempat tinggal di mana kadangkala mendapat nama baru di tempat itu. Nah, kata ada sesungguhnya itu mempunyai arti menemukan mata air di ayat yang ke-24 ya. Sehingga disebut Beri. Apa maksudnya Beri? Beri di sini adalah orang mata air atau orang sumur. Sehingga Ana disebut juga Beri. Nah, pada ayat yang kedua, orang Hewi, itu kalau kita lihat Kejadian 26 ayat 34, itu juga sama dengan orang Het. Het itu adalah suku Kanaan, Hewi adalah suku daripada Oholibama atau Yudit. Jadi sama, istri itu tetap satu orang, tapi namanya bisa dua. Basmat itu juga orang yang sama dengan Mahalat ya pada ayat 1. Jadi kita dalam penggalian ini kita tidak perlu menjadi suatu tanda tanya atau suatu perdebatan,
Tetapi kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, memang itu adalah orang yang sama. Nah, berikutnya, pada ayat 6 dan 9, itu Esau meninggalkan tanah Kanaan, meninggalkan adiknya Yakub. Esau pergi itu bersama-sama istri, anak, dan semua kekayaannya tinggal di pegunungan Seir. Sedangkan keturunan Esau itu adalah bapak orang Edom di pegunungan Seir. Kemudian keturunan Esau seperti yang sudah dibacakan ayat 10 sampai yang ke-19 tadi ya. Kemudian keturunan Seir itu pada ayat 20 sampai 30, tidak saya ulang lagi. Kemudian Raja Edom sebelum ada raja-raja Israel, dikatakan kan di situ, itu pada ayat 31 sampai 43. Nah, apa arti dan manfaat daripada penulisan daripada keturunan ini? Kita bisa lihat inti dari permasalahan tujuan daripada penulisan ini pada ayat yang ke-6, Esau itu bersama anak istrinya beserta harta bendanya yang didapat di tanah Kanaan ke negeri lain meninggalkan Yakub. Tanah Kanaan adalah tanah tujuan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Hal inilah sebetulnya menggenapi janji daripada Tuhan bahwa Kanaan itu akan diserahkan pada keturunan Yakub. Pada ayat 31, raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja yang memerintah atas orang Israel, ini juga sudah sesuai janji Tuhan bahwa raja yang akan memerintah Israel adalah dari keturunan Yakub. Ini sudah sebelumnya sudah dinyatakan oleh Allah sendiri. Nah, kesimpulan daripada amanat teks ini, rencana dan janji Allah itu pasti tergenapi. Hanya metode, cara, dan waktu itu adalah Allah yang menentukan. Itu yang menjadi suatu inti daripada perikop ini, bahwa ternyata dalam proses yang panjang dan berliku-liku, ternyata penggenapan janji Allah bahwa keturunan Yakublah yang akan mewarisi tanah Kanaan dan yang akan memerintah Israel itu terjadi. Dengan Esau meninggalkan Yakub dan sebagainya itu, akhirnya terbuktilah bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Nah, sebagai aplikasi daripada kejadian 36 ini, apakah saudara dan saya tetap percaya akan firman-Nya dan janjinya pasti akan digenapi menurut cara dan waktu Allah sendiri. Nah, tentunya ini mengingatkan kita untuk kita tetap bersabar dan percaya dan tetap percaya bahwa janjinya akan digenapi sesuai dengan rencananya yang terbaik bagi kita dan bagi Allah. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Paul untuk firman-Nya. Kita percaya, bersyukur karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita lihat dari Kejadian 35 ayat 11 mengatakan janji Tuhan bahwa keturunan Yakub akan menjadi raja-raja, dan itu terbukti di dalam Kejadian 36. Biarlah kita terus pegang janji Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Janjimu seperti fajar pagi hari. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap percaya kepada kesetiaan Allah dan janji Allah. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kita seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu
hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membawaku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap janji Tuhan. Walaupun mungkin kita mengalami banyak perkara, banyak hal, tapi kita percaya bahwa Dia setia dan Dia akan menggenapi janjinya melalui firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang menolong memampukan kita. Mari kita mengucap syukur bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan melalui firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 36 yang sudah disampaikan hamba-Mu Dr. Paul Piala Tuhan, mengingatkan kepada kami bahwa janji-janji Tuhan itu tergenapi. Janji-janji Tuhan yang ada di dalam Kejadian 35 ayat 11 yang akan menjadikan keturunan Yakub menjadi raja-raja di bumi tergenapi di dalam Kejadian pasal 36 ayat 31. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Piala ini akan mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi putus harap saat kami menantikan janji Tuhan, saat kami menantikan jawaban doa. Kami percaya Allah berkarya, Allah menolong, memberikan kekuatan. Saat kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Saat kami kehilangan pengharapan Tuhan, kami percaya firman-Mu yang menguatkan, mengokohkan iman percaya kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, buat kami terus bersuka cita di dalam pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa.